Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pasti minggu lalu orang so dengar ini firman Tuhan. Mungkin disampaikan oleh Pastor Yoksin Kang. Iya, iya, tentang choose to honor. Saya nggak tahu apa Pastor Yoksin pakai materi dari sana. Iya, iya. Jadi diajarkan untuk kita menghormati orang-orang yang Tuhan taruh sebagai otoritas di dalam hidup kita. Karena kita diajarkan menghormati seperti Daud menghormati Saul. Choose to honor ini diambil dari pasal 24 dan 26 dari 1 Samuel 1 Samuel pasal 24 dan 26. Cerita tentang masih di seputaran kepribadian Daud yang sampai bisa dibilang satu-satunya the man after my own heart, ya, yang Tuhan akui, satu-satunya orang yang hatinya ada di hati Tuhan, yang Tuhan berkenan gitu ya. Nah, Daud itu ternyata dia bisa mendapat satu penghormatan juga. Penghormatan apa? Menghormati orang yang bukan hanya dia sebenarnya tidak setuju dengan sikapnya, tetapi menghormati yang membuat Daud ini pada saat itu teraniaya, dan kutip, secara batin dan dikejar-kejar oleh maut yang akan dilakukan oleh otoritasnya sendiri. Tapi Daud memilih sikap menghormati, ya, bukan karena semata-mata bahwa Saul adalah orang nomor satu di Israel, tetapi karena Daud menyadari siapa yang menaruh Saul dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu menjadi orang nomor satu. Yang selalu dia ingat tuh Tuhan, gitu loh saudara. Yang selalu dia pikirkan tuh gimana perasaan Tuhan. Kalau saya balik bunuh, gimana kira-kira Tuhan? Saya respect gak sama Tuhan? Kalau saya ngomong begini sama Saul, kira-kira Tuhan setuju gak? Kalau saya menjaga nyawa saya, karena kalau saya tidak membunuh, saya akan dibunuh. Saya gak usah pikirkan bahwa dia adalah otoritas. Kira-kira Tuhan itu bangga gak dengan kelakuan saya? Karena yang Daud pikirkan selalu bagaimana cara menghormati Tuhan seumur hidupnya. Maka dia bisa choose to honor kepada Saul. Saul pribadi yang sangat menjengkelkan. Setiap otoritas dalam kehidupan kita bukan orang sempurna. Kadang-kadang kita merasa teraniaya seperti yang dirasakan oleh Daud. Batinnya tersiksa, dikejar-kejar terus, terintimidasi. Gak salah, dianggap salah. Tapi justru di titik itu kita beri penghormatan pada Tuhan setinggi-tingginya. Dengan kalau hadapi seperti ini Tuhan, bagusnya di mata Tuhan tuh saya buat apa? Itulah penghormatan kepada Tuhan. Dan saudara tahu, harga Daud semakin naik. Karena dia menghormati Tuhan. Dan dia bisa menghormati Saul. Harga nilai Daud itu semakin tinggi. Saat kita menghormati Tuhan, maka Tuhan juga menghormati kita. Nah, ini gedung P bagus sekali. Gedung yang tidak terlalu besar. Ya, kalau tidak terlalu besar itu kekeluargaan untuk dibangun itu masih lebih mudah daripada kalau kota besar-besar, begitu orang Manado bilang. Saya sering memberikan ilustrasi ini kepada jemaat yang ada di Mapanget. Ada pembangunan gedung gereja dan ada seorang mandor, ya, mandor yang dia orang yang takut Tuhan. Dia survei, lalu dia mendekati satu tukang yang sedang membangun gedung gereja. Itu gereja katedral, ya, gereja besar sekali. Lalu dia tanya sama tukang bangunan yang pertama, mereka ini semua sama. Yang di sayap kiri, di sayap kanan, sama yang di bagian tengah, sama yang mereka kerjakan sedang menyusun batu. Ya. Lalu itu mandor tanya begini kepada yang di sayap kiri, kamu sedang berbuat apa?
Ini yang susun batu, dia balik lihat ini mandor, dia bilang nih orang ini lebay amat pertanyaannya. Lihat nggak gue lagi ngapain? Dia langsung jawab, saya sedang menyusun batu di atas batu yang lain karena saya ini sedang bekerja. Jawabannya begitu konkret. Ya. Dia jawab dengan kesal. Karena dia tahu pertanyaan ini gak perlu dijawab. Karena dia sudah lihat apa yang dia kerjakan. Lalu mandornya pindah ke sayap kanan. Dia tanya, Bapak sedang apa? Oh, saya sedang cari nafkah. Saya bekerja, nanti hari Sabtu saya terima duit untuk menghidupi keluarga. Oke, tidak ada yang salah dengan kedua jawaban itu, bukan? Ya, tapi mandor Kristen ini dia mencari jawaban yang lebih hakiki dan lebih besar esensinya. Lalu dia mendekat yang di tengah, tukang batu yang susun. Bapak sedang apa? Lalu bapak itu melepaskan batunya dan lihat kepada mandor, dia bilang, Pak, saya sedang membangun satu bangunan, di mana nanti bangunan itu akan dipakai untuk orang-orang menghormati Tuhan, memuji Tuhan. Ketika bangunan ini selesai, kira-kira konsep pertama, kedua, atau ketiga yang masih melekat dalam diri Anda? Kekasih Tuhan di IFGF Tondano. Bangunan sudah selesai. Apakah juga berarti selesai kebanggaan kita? Atau makin timbul kebanggaan, syukur, itu normal. Tetapi di atas semua itu, biarlah Tuhan terus diberi penghormatan di tempat ini. Kita belajar menghormati Tuhan bukan di kantor. Kita belajar menghormati Tuhan bukan waktu kita refreshing di mall. Tapi waktu kita ada di dalam rumah Tuhan beribadah. Di sini kita diajar untuk menghormati Tuhan. Choose to honor, pelajaran yang diberikan oleh headquarter kepada kita, itu mengajarkan untuk kita bisa menghormati orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita yang kita wajib hormati. Apapun dia, bagaimanapun dia, situasinya seperti apa saja. Kita tetap wajib menghormati. Apalagi kalau udah terkait dengan satu kata otoritas, harga mati untuk dihormati. Di kantor juga. Ada firman Tuhan di sana kan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya rasa itu semua akan cuma masuk di telinga kirimu untuk pindah ke telinga kanan dan hilang. Kita lihat next screen, Roma pasal yang Roma. Ya, Roma 13 ayat 7. Sama-sama yang bisa dapat baca, yang sondak dapat tak baca karena terlalu kecil tentu tidak bisa baca. Orang baca dengan bersuara yang bisa. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Bible ajar kita untuk respect dan honor pada orang-orang yang wajib untuk kita hargai dan orang-orang yang wajib kita hormati. Bahkan secara detail penulis kitab Roma mengatakan kalau ada utang bayar utang, kalau ada tagihan PLN bayar, tagihan PAM bayar, cicilan INA itu bayar. Itu mendidik mental kita untuk hidup dengan respect kepada sesama manusia. Tetapi ajaran ini tidak akan mampu kita lakukan. Saya berani garansi. Kalau kita nggak belajar untuk menghormati Tuhan dulu. Karena Tuhan yang mengeluarkan titah ini. Kalau kita tidak menghormati Tuhan, kita mungkin bisa bilang, emangnya siapa loh? Siapa nggak ada perintah-perintah? Karena kan nggak ngerti keadaan pemerintahan Indonesia sekarang gimana. Tapi waktu kita menghormati Tuhan, Dia memerintahkan apapun, kita berusaha untuk
mentaatinya. Asal kita sadar bahwa kita wajib menghormati dia. Roma 13 ayat 7 ini akan bisa mudah kita lakukan. Next, by honoring God, you will be able to honor other people. Dengan kita menghormati Tuhan, kita akan mampu menghargai atau menghormati sesama. Kalau kita tidak menghormati Tuhan, mungkin kita bisa nampaknya menghargai orang, tapi sebenarnya dalam hati tunggu tanggal mainnya. Kamu sekarang nyakitin saya. Daud bisa bilang begitu Mas Saul, tunggu nanti. Kalau gue udah jadi raja, habis kamu. Dia menghormati karena terpaksa. Itu cara orang dunia yang tidak menghormati Tuhan, menghormati sesama manusia. Tapi tidak demikian dengan kita. Jadi tema yang hari ini yang saya ingin bagikan adalah the first honor God. Jadi nggak usah ingat dulu Roma 13 ayat 7. Tapi belajar dulu menghormati Tuhan. Karena saya harus jujur berkata, orang Kristen termaksud pendeta banyak yang melakukan pelayanan karena entertain pada jemaat. Menggeser kehormatan kepada Tuhan. Mencuri kemuliaan Tuhan. Mengkondisikan jemaat untuk mengkultuskan dia. Itu tidak menghormati Tuhan. Dan kebanyakan sekarang orang Kristen dan pelayanan-pelayanan gereja. Demikian adanya. Biar Pastor Yoksin khotbah di sini dengan air mata. Tapi kalau yang dengar tidak dengan hati pertobatan, dia akan injak itu firman. Dan Yesus bilang bukan cuma injak, tapi babi itu akan balik menyerang orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Gak usah di gereja, di pemerintahan orang-orang yang nyampaikan kebenaran juga dijepit kalau perlu di reshuffle nanti. Iya kan? Kebenaran memang harganya mahal dan mulia sekali. Tapi gereja gak usah ikut-ikutan pemerintahan. Gereja tetap harus menghargai apa yang Tuhan hargai. Cari bayar harga untuk pengenalan akan Tuhan. Supaya kita bisa hormati Tuhan. Matius pasal yang ke-13 ayat 44. Next screen. Ya, Matius 13:44. Hai hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Dia gale-gale-gale. Dia lihat ada harta karun. OMG, ini harta karun. Nilainya lebih daripada tabungan saya di deposit. Ini triliun. Bahkan lebih dari triliun. Dia diam-diam. Dia kubur lagi. Dia tutup lagi. Lalu dia pergi pulang. Dia mulai lihat rumahnya. Rumah yang satu ini. Dia jual harganya berapa. Rumah yang kedua. Mobil satu. Mobil kedua. Dia jual emasnya. Dia jual semua. Karena ada harta triliun yang terpendam. Harga tentang kerajaan sorga. Gak bisa dibeli sama duit, saudara. Kalau selama ini kita bisa berpikir bahwa kerajaan Tuhan itu murah. Ini waktu yang tepat untuk kita bertobat. Supaya kita bisa menghormati Tuhan. Mas batangan yang lu punya gak ada apa-apanya sama kerajaan sorga. Anda ingat film Titanic? Orang-orang sultan itu kaum the haves. Ketika kuasa Tuhan turun, Titanic mulai hancur, tenggelam. Mereka mau sogok supaya mereka bisa naik di skoci. Dilempar uangnya sama petugas. Akan ada waktunya begitu. Hanya orang yang menghormati Tuhan yang akan dihormati Tuhan pada momen itu.
Jangan kebiasaan punya mental sogok menyogok. Menyogok dengan pujian. Puji-puji kok Pak dia. Kalau enggak dia enggak mau pelayanan. Biarkan dia enggak mau pelayanan. Enggak usah puji-puji. Berarti belum waktu Tuhan dia pelayanan. Nanti Anda yang PR. Pelayanan kepalsuan. Tidak menghormati Tuhan. Capek sendiri. Tarik menarik. Pantes. Mungkin Anda bilang di Mapanget. Jumlahnya cuma hampir 60. 60 biarlah kalau Tuhan berkenan. Masuk surga semua. Pengajaran menghormati Tuhan ini bisa saudara lakukan waktu Anda kenal Tuhanmu itu siapa. Gak usah dipaksa-paksa. Bahkan Anda akan berlomba-lomba waktu udah kenal Tuhan. Luar biasa menghormati Tuhan ini ternyata. Mencari pengenalan akan Tuhan itu saudara. Itu first thing first. Pelajaran kita yang lalu. Hal yang pertama dan yang utama. Hosea 4 ayat 1 dan 6. Next screen. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Tuhan mulai cari masalah. Tuhan mulai mau cari masalah. Tuhan mau berperkara dengan penduduk Israel. Sebab kenapa? Karena Tuhan lihat tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah di negeri Israel. Dan ayat 6 bilang, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu. Nanti dulu Jo. Ibadah nanti dulu Jo. So lama kok orang nak pergi di tempat ini. Ini promo semua habis. Ini toko so 2 minggu. Minggu ketiga so nyanda ada promo. Nanti dulu tuh gereja. Pak, kita ada tugas. Gampang kok tugas. Minta izin Jo. Yang penting kan pastor bilang informasi. Karena menolak pengenalan akan aku, kata Tuhan. Maka aku juga menolak engkau menjadi imam. Imam itu yang membawa doa-doa ke Tuhan. Nabi yang memperdengarkan suara Tuhan ke umat. Imam membawa pergumulan umat, permohonan ampun, permintaan pertolongan kepada Tuhan. Kalau menolak pengenalan akan Tuhan, jangan kaget. Kadang-kadang Tuhan jawab doa kita kok lama banget. Tapi bersyukurlah biar lama masih dijawab. Emang Tuhan baik sekali. Tapi kalau lihat ini, sebenarnya Tuhan gak mau jawab. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Miris sekali anak-anak imam, tapi kehidupannya tidak menjadi saksi. Miris sekali anak-anak pelayanan Tuhan, tapi kehidupannya kacau. Mungkin pengenalan akan Tuhan seringkali direject dalam kehidupan mereka. Sampai sini bisa? Ngerti ya? Nangkep. Jemaat Tondan ini pandai-pandai. Saya percaya semua mengerti. Oke. Ya. Yang pertama kalau kita diajarkan untuk cari pengenalan akan Tuhan. Saya mau baca satu ayat di sini, tidak ada di screen. Amsal 2 ayat 4 dan 5. Boleh semua dengar? Amin. Iya, walaupun tidak ada secara visual tapi audio Jo. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Kalau kita mau bayar harga dalam mencari Tuhan, ya, maka kita akan cepat dapat pengenalan akan Allah. Kita ngerti pikirannya Tuhan, kita ngerti cara-caranya Tuhan, kita ngerti bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Itu perlu minta rasa haus dan lapar, karena saya dan saudara ini manusia daging, manusia berdosa.
Kita perlu minta rasa haus dan lapar. Bapak Ibu Saudara di sini ada yang belum pernah berdoa begini, saya mau anjurkan berdoa seperti ini. Roh Kudus, tolong setiap hari taruh rasa haus, rasa lapar akan Tuhan. Supaya kekristenan kita nggak agamawi dan membosankan. Minta tolong sama Roh Kudus. Saya juga nak mampu terus-terusan haus lapar sama Tuhan dengan kekuatan sendiri. Boring. Tapi Roh Kudus so sweet. Memang benar-benar dia penolong. Apa yang Anda gak bisa buat, dia sangat bisa buat. Tinggal minta tolong. Aku haus, aku lapar. Karena dikerjakan Roh Kudus. Tahun 2006 saudara, 2006 saya bersaksi sedikit. Waktu itu IFGF Mapanget umurnya baru 3 tahun. Tanggal 6 bulan 6 tahun 2006. Berarti kalau di ini berapa? 6. Saya nggak ngerti Tuhan lagi suruh saya bayar harga karena tahun 2007, 2008, 2009, 2010 ada kegerakan-kegerakan yang besar di Mapanget. Tanggal 6 bulan 6 tahun 2006 saya tuh bolak-balik 3 kali ke kantor Kapolda menghadap reserse. Karena saya dianggap menentang satu sekte aliran. Saya dikatakan saya mengatakan kepada jemaat, mengatakan kepada orang-orang yang ada di Mapanget ya, bahwa sekte ini sesat. Saya harus menandatangani satu surat. Orang yang menggugat itu, menggugat sekitar berapa? 66 atau berapa, pokoknya angkanya gitu juga. Pendeta-pendeta untuk menandatangani surat itu saudara, ke rumahnya. Rata-rata sudah tanda tangan termaksud Pastor Abraham, termaksud Ibu Leni Matoke. Didatengin di rumah, di Binangun. Dua-dua di Binangun kan rumahnya. Memang saya merasa beberapa hari ini ada mobil plat merah mondar-mandir di rumah kami dulu di BTN. Tapi kok gak berhenti? Rupanya gak ketemu rumah saya. Lalu tanya kepada karyawan di Manado Grand Palace. Karena rata-rata karyawan MGP itu waktu itu jemaat kami. Lalu mereka bilang, Ibu pendeta Sharon itu rumahnya di mana? Maju satu yang paling jagoan. Yang Cik Mama di MGP bilang raja setan. Tapi bertobat. Dia bilang ada apa? Rumah ibu pendeta. Mau apa? Itu orang pendeta. Mau kasih surat ini. Ada panggilan. Nanti kita yang kasih. Mari kita antar. Jadi dia nggak biarin orang itu. Dia datang dari Bamak. Karena sekte ini kerjasama dengan Bamak waktu itu. Waktu itu saudara ya. Dengan kepolisian, Kapolda, waktu itu. Pemimpin sekte itu. Dan pada waktu dibawa, saya harus menghadap seperti tadi 3 kali. Kenapa harus 3 kali? Karena saya tidak mau tanda tangan surat itu. Surat itu saya disuruh menyatakan bahwa sekte ini tidak sesat. Saya bilang, Pak Komandan, saya nggak bisa tanda tangan. Karena saya nggak tahu ini sekte sesat atau tidak sesat. I don't know. Saya kan harus menyatakan sesuatu kebenaran. Kalau pendeta udah nggak bisa bicara kebenaran, bagaimana Pak Komandan? Aduh tolong ibu, ini Pak Kapolda so desak. Waktu itu Kapoldanya almarhum Gordon Mogot. Ya. Tolonglah kata. Hari kedua juga begitu. Dan ini dia minta dari sisi ketong sama-sama orang Ambon Ibu Pendeta. Aduh Pak, biar pela gandum le susah no kita mau tanda tangan. Ibu, orang incer mau kasih masuk di bui kalau ibu anggap sesat. Kita gak pernah bilang sesat. Gak ada undang-undangnya bisa kasih masuk kita ke dalam. Mana buktinya? Akhirnya karena so lama hari ketiga besok lagi. Terakhir ini.
Dia bilang, ini Bu, ini ada bukti. Ibu minta bukti toh? Ini bukti, ada foto. Foto itu diberikan. Di foto waktu itu tengah malam beberapa minggu lalunya atau berapa, saya lupa berapa lama sebelumnya. Jam 12 malam owner MGP Cimama datang ke rumah kami minta untuk kami cepat-cepat ke MGP. Karena tengah malam itu jam 12 itu ada satu tuan pesta yang mau setting alat, mau dekorasi di tengah malam. Mereka nggak mau dekorasi di pagi hari, maunya tengah malam. Terus mereka semua pakai baju hitam-hitam. Jadi ini Cimama, saya dengan cepat ya. Cimama ini dengan ketakutan dia datang ke rumah, dia minta saya doakan, tolong bagaimana. Saya dengan Pak Marcel, dengan Evelyn, waktu itu belum nikah, kami pergi ke MGP. Dan kami lihat, dan saya lihat, wih banyak orang sekali. Semua pakai baju hitam-hitam, semua sedang dekorasi, setting alat dan semuanya. Lalu saya masuk, saya bawa minyak urapan dari rumah. Dan saya mulai oleskan minyak. Roh Kudus bilang sama saya, jangan sentuh barang mereka. Oleskan saja karpet MGP, oleskan bunga-bunganya. Dan saya oleskan semua itu. Setelah itu saya turun, saya tidak tahan, saya menyapa satu ibu. Saya langsung tanya, Ibu, saya boleh bicara dengan pemimpin sekte ini. Tahu-tahu ibu tanya, ibu siapa? Saya Ibu Sharon. Dia telepon. Lalu dia telepon. Habis telepon dia jadi marah sama saya. Maksud ibu mau apa? Tidak, saya hanya mau bicara. Tidak bisa. Beliau sibuk. Oh iya, baik, terima kasih. Saya masuk ke dalam. Saya bilang sama Cimama, saya bilang sama suami saya dan Evelyn, ayo kita worship. Kita menyembah. Jam 12:30, jam 1 selesai menyembah. Di satu kamar, kamarnya Cimama. Tiba-tiba Evelyn bilang, Mak kita rasa peace. Dan kita buka, oh ya mari. Peace di kamar depan sana, kamar satu lagi. Waktu kami buka saudara, wah sudah seperti manusia di lautan Teberau. Saya langsung jadi artis. Di foto-foto, di syuting-syuting. Saya masih lihat itu kamera zaman dulu kan gede-gede tulisannya LG. Wah, di syuting. Lalu ada orang, dia tanya Pak Cimama, ibu siapa? Saya komandan, dia bilang gitu. Lalu Cimama bilang, Melisa. Melisa siapa? Melisa Kimbal. Bapak siapa sebelahnya? Ini Pak Marcel. Marcel. Adik siapa? Anak saya udah ketakutan. Evelyn Pratasik. Begitu. Dia tanya saya, ibu siapa? Saya bilang, bapak siapa? Saya komandan. Saya tidak ada urusan sama komandan. Kenapa ibu malam-malam berdoa? Saya pendetanya MGP. Saya dipanggil owner MGP. Saya datang di MGP berdoa bukan pertama kali. Setiap hari saya pimpin ibadah di MGP. Apakah itu nggak normal? Apakah itu salah? Waktu saya ngomong begitu di foto tuh. Nah, foto ini yang ditunjukkan sama reserse. Ini dong ibu pendeta. Ibu pendeta ada paling marah. Pak pendeta, tapi Pak komandan, tapi saya di sini nggak bilang ini sekte sesat atau tidak sesat. Akhirnya Roh Kudus bilang, saya bilang sama dia kata ini. Saya dengar baik-baik Pak Komandan. Dengan segala hormat, minta maaf saya nggak bisa tanda tangan surat ini. Tapi saya mau sampaikan, jika sesuatu terjadi di sini, di pemerintahan kepolisian daerah ini, Pak Pendeta ingat baik-baik ya. Karena Tuhan marah. Hamba-hambanya diperlakukan seperti itu. Itu tidak menghormati Tuhan. DP 2 hari kemudian saya dapat telepon. Komandan bilang, ibu puji Tuhan. Kasus ibu dicabut sama bapak itu. Ibu tidak perlu lagi tanda tangan itu surat. Memang saya nggak mau tanda tangan Pak. Pak Marcel pagi-pagi sebelum itu telepon Pak Marcel dulu zaman koran masih begini toh. Orangnya nak baca-baca electric newspaper. Dia baca. Headline-nya. Petinju dalam pertandingan Kapolda Cup mati di ring sebelum bertanding. Ternyata keluarga gugat dan keluarga ada ikatan dengan Kepolisian Pusat Jakarta. Bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Kita perlu yang pertama, kedua berubah. Kalau yang pertama cari pengenalan akan Tuhan. Supaya gak sulit menghormati Tuhan.
Yang kedua, supaya nggak sulit, kita harus berubah. Mazmur 55 ayat 19, sama-sama kita baca. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purbakala. Selah. Karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Kalau bahasa Inggrisnya lebih enak ini. God shall hear and afflict them, even he that abides of old. Selah. Because, dengar baik, they have no changers. They have no changes. Therefore, they fear not God. Karena mereka tidak mau bertobat, mereka tidak mau berubah. Mereka tetap berkelakuan, orang Manado bilang bakalakuan. Maka mereka gak bisa menghormati Tuhan. Kalau kita udah punya pengenalan akan Tuhan, yuk kita berubah betul-betul seturut pengenalan akan Tuhan itu. Bertobat, betul-betul berubah. Anak kecil, waktu kecil kalau baku sedu dengan papa mama, dia bisa tarik-tarik mamanya pe rambut. Dia tertawa-tertawa, paka-paka dia pe papa pe kepala. Tapi waktu dia berubah, tambah usia, akil balik. Boro-boro dia mau pegang-pegang paka-paka kepala papanya. Pegang papanya pundak aja dia cuma, papa. Secara alami dan ilahi, waktu kita berubah, mempermudah kita menghormati Tuhan. Oh, kalau pelayanan pasti kan bisa. Pastor Sharon. Bisa pasti orang usah menghormati Tuhan kalau pelayanan. Saudara baca yang terakhir ini, Bilangan 20. Ayat 8 sampai 12. Saya baca saja supaya cepat, Anda bisa mengikutinya juga. Bilangan pasalnya yang ke-20. Sorry ya. Soalnya yang di sana agak kabur. Oke, sini lebih cepat. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Next. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Siapa yang suruh? Moses. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. 12, sama-sama tong baca. Tetapi Tuhan berfirman pada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya padaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan pada mereka. Siapa yang merintis, siapa yang jadi pionir bagi jemaat Israel mula-mula? Musa. Musa yang kasih keluar dari Mesir. Musa yang bayar harga menghadap Firaun bolak-balik. Musa menghadapi 10 tulah dengan Harun. Musa yang menghadapi bagaimana nih umat ini tegar tengkuk keras kepala. Tapi last minute, sayang Musa kecolongan. Tuhan bilang, kita sudah dengar, dorang kausan. Musa bilang, ini bangsa ini sukanya bersungut Tuhan. Makanya jangan bikin kepala Anda, pastor Anda terlalu lelah sampai, oh Tuhan sudah tahu mau bikin apa. Nanti tidak bisa berdoa beliau. Mujizat sulit terjadi kalau pastor sudah berdoa. Bapak Ibu, Musa disuruh Tuhan, kalau gitu kumpulkan itu umat-umat yang suka bersungut itu. Kita mau bikin mujizat depan mereka. Dengar baik. Lalu Tuhan bilang, mengada di bukit batu. Ngana dengan PKK Harun, mengada di bukit batu. Kong, ngana suara bicara. Bicara pak bukit batu sama dengan suruh bicara dengan tembok, bayangin saudara.
Hai bukit batu, Tuhan sudah ajar. Keluarkanlah air. Karena ini jemaat pilihan Tuhan ini udah aus, gak ada air. Tapi Musa melakukannya, digambar lihat. Gambar yang Musa sendirian. Musa karena sudah kesal. Tuhan ada lihat-lihat, Tuhan mau melakukan mujizat. Karena waktu Musa bilang, hai bukit batu, keluarkan air. Tuhan mau lakukan mujizat, keluarkan air. Di depan mata bangsa Israel yang keras kepala itu. Tapi Musa sudah emosi. Dia udah gak pikir Tuhan ada menghadap. Tuhan ada lihat-lihat di hadirat Tuhan. Dia pukul dengan tongkatnya. Bak. Emosi dia. Kedua kali dia bilang, bangsa durhaka, keras kepala, kabal. Mau nih lihat kenapa? Minum Jo. Suami istri. Dari rumah baku marah sampai sini waktu penyembahan. Hormati Tuhan. Jangan fokus di sakit hati. Sakit hati itu gak kekal. Tapi Tuhan itu kekal. Berdamai sebelum masuk pintu itu. Gak usah gengsi-gengsi. Musa aja gak diperhitungkan loh. Biar udah bawa bangsa itu keluar. Biar udah belah laut Teberau dengan kuasa Tuhan. Sorry bro. Oh ini gak bisa masuk nikmati perjanjian Kanaan. Karena yang gak hormat bagi kita. Gak ada yang bisa kita minta Tuhan perhitungkan waktu kita gak hormat sama Tuhan. Tapi waktu kita menghormati Tuhan. Torang ding Tuhan baku tahu. Torang tahu apa yang Tuhan mau. Tuhan tahu apa yang torang perlu. Begitu indah. Hidup dalam menghormati Tuhan. Tuhan bilang hormati pemerintah. Oke. Walaupun mungkin gak seia sekata. Udah gak setuju. Bawa dalam doa. Curhat Tuhan. Kok begini Tuhan pemerintahan. Tuhan kok begini bos di kantor. Tuhan otoritas saya kok begini. Nangis coba Tuhan. Tapi jangan kurang ajar. Karena waktu kita kurang ajar ke mereka. Sebenarnya kita kurang ajar Pak Tuhan. Karena Tuhan anggap. Ngana seperti Musa. Kita cuma bilang bicara Pak gunung batu. Ngana pukul deng tongkat. Halo. Anda sudah lihat bagaimana Ishak. Abraham, Ishak, Yakub. Ishak satu-satunya yang punya the only wife. Karena dia yang menyegani Tuhan. Saya gak bilang Abraham tidak menyegani dengan Yakub. Tapi Alkitab tulis. Yakub bilang. Ishak, dediku itu sangat respect sama Tuhan. Sangat hormat sama Tuhan. Anda bangga gak kalau anak-anakmu bisa ngomong gitu? Jangan main-main pakai tapi papa deng mama. Orang respect sekali Pak Tuhan. Satu kali Eva pulang selesai ini khotbah. Habis ujian Eva masih sekolah. Dia lari-lari, dia lapor, Ma, kita tadi bisa jawab ujian. Ma, kita nyandak speak. Kita nyandak bertanya Pak orang. Tapi papa karena sayang anak, lebih dari menghormati Tuhan. Tapi papa bilang, Dok ngana kalau ngananya lulus kalau tuh ada yang Nana gak bisa jawab. Tapi anak langsung, Mama, lihat papa, Ma. Papanya gak mau berintegritas, Ma. Kadang-kadang kan tuh orang sayang anak ya. Tapi latih yuk dari kecil. Hormati Tuhan, nak. Mama bikin ini bukan karena mama gak sayang anak. Tapi supaya anak hidupnya memuliakan Tuhan. Pastor Yoksin berkhotbah dengan tegas, bukan karena mau sikat Anda, tapi kalau tidak darahnya tertanggung pada dia, justru karena mengasihi. Terima, kita hormati Tuhan. Waktu kita menghormati Tuhan, kita jadi gereja mula-mula saling mengasihi, saling menyayangi, berkarisma, mujizat terjadi. Jadi gereja profetik, gereja apostolik,
Gereja yang menggenapi rencana Tuhan sesuai dengan anointing yang Tuhan berikan. Dan gereja yang berkarakter Kristus.